Panang, cakra, 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 luar biasa. Yes! Jauhilah narkoba, karena narkoba musuh negara. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Indonesia semua. Pada hari ini luar biasa banget nih, saya bisa menghadiri acara pelantikan dan pengukuhan DPD PANA Kabupaten Bekasi. Mau tahu kan sahabat Indonesia, apa itu PANA dan siapa aja yang bisa akan kita wawancarai berkaitan dengan pelantikan pada hari ini? Ternyata sahabat Indonesia, PANA itu adalah salah satu badan organisasi yayasan yang akan membantu mensosialisasikan anti narkoba Indonesia. Betapa sangat bahayanya narkoba buat rakyat Indonesia, dan ini menjadi bahaya paling utama dibanding dari bahaya korupsi, kemudian juga bahaya teroris. Ternyata bahwa bahaya narkoba paling utama. Karena itu, mari ikuti semua liputan kita pada hari ini tentang bahayanya narkoba, sekaligus juga pengukuhan dan pelantikan pengurus PANA DPD Kabupaten Bekasi. Seperti apa? Ini liputannya buat Anda semua. Sahabat Indonesia, nih alhamdulillah juga nih hari ini pas banget pelantikan pengurus PANA Kabupaten Bekasi, DPD Kabupaten Bekasi. Namanya Bapak Lintang. Nah, beliau ini adalah selaku ketua yang terpilih pada hari ini. Selamat ya Pak. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah wajib sehat. sehat. Wajib sehat. Karena kan anti narkoba. Iya, betul sekali Pak Ustadz. Gimana perasaannya nih Pak? Hari ini dilantik dan dikukuhkan sebagai ketua DPD PANA Kabupaten Bekasi. Pastinya deg-degan, terharu, ya, merinding pastinya, karena beban di pundak saya kedepannya akan lebih besar lagi, karena ini baru awal dari perjalanan PANA Kabupaten Bekasi. Nah, PANA Kabupaten Bekasi ini angkatan periode berapa? Pertama ini? Ini untuk periode yang pertama kita bentuk dulu, pernah dibentuk 3 kali, namun tidak berjalan. Ya insya Allah yang keempat kali ini dengan pimpinan saya, insya Allah semua akan berjalan dengan baik, gitu Pak Ustadz. Dengan dukungan juga dari Pak Ustadz ini. Baik, pasti Pak akan kita dukung selama itu yang baik-baik buat rakyat Indonesia, buat Kabupaten Bekasi, pasti akan didukung dengan sempurna Pak. Nah Pak, melihat dari ketua PANA di Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bekasi, apa termasuk Kota Bekasi? Kita mencakup wilayahnya kabupaten saja. Kabupaten saja. Kabupaten saja. Melihat Kabupaten Bekasi Pak, seberapa bahayanya narkoba di Kabupaten Bekasi? Di Kabupaten Bekasi ini sangat-sangat berbahaya, karena baru-baru ini kita menemukan itu ribuan pil ekstasi, bahkan narkoba itu sendiri di salah satu perumahan yang disebutkan oleh Bapak Reserse Narkoba tadi, bahwasanya demikian maraknya narkoba di Kabupaten Bekasi ini memang sudah sangat membahayakan Pak Ustadz. Sehingga PANA itu harus bertanggung jawab untuk turun tangan Pak. Iya, pastinya begitu. Berarti program pertama nih PANA buat mensosialisasikan anti narkoba apa Pak? Kami memang sudah punya program itu untuk mensosialisasikan bahayanya narkoba ini, baik dari tingkat SD, SMP maupun SMK gitu kan. Salah satunya kami akan menyampaikan melalui penyuluhan tentang bahayanya narkoba ini. Dari langsung turun gunung Pak ya, ke sekolah-sekolah. Iya. Nah kemudian Pak, dari beberapa tingkatan sekolah SD, SMP, SMA, yang paling rawan dan paling berbahaya biasanya di tingkatan mana? Di tingkatan SMP dan SMA Pak, untuk saat ini Pak. Karena mereka kan sudah mengenal kayak merokok, Iya. Pak ya, dan juga suntikan yang lain. Nah dari sekian banyak bahaya narkoba, biasanya alat narkoba yang digunakan oleh masyarakat Kabupaten Bekasi itu seperti apa? Kalau untuk Kabupaten Bekasi ini lebih banyak mereka ke pil daripada yang berbau sabu dan lain sebagainya jenisnya begitu. Karena pil itu sangat mudah didapatkan. Terkadang-kadang ada memang oknum-oknum yang menjual gitu. Kadang dia berupa counter, tapi ternyata di dalamnya itu adalah pil, jual narkoba. Itu yang sangat-sangat berbahaya gitu Pak Ustadz. Insya Allah Pak ya, mudah-mudahan kehadiran PANA di Kabupaten Bekasi ini bisa membantu mensosialisasikan pemberantasan narkoba. Pak, pesannya nih buat masyarakat Kabupaten Bekasi apa nih? Pesan saya kepada masyarakat Kabupaten Bekasi, khususnya untuk anak-anak generasi bangsa menuju keemasan, jauh dari narkoba, jangan sekali-kali mengenal, apalagi mencoba-coba yang namanya narkoba.
bukan hanya manusia yang membenci Anda, tetapi jin dan setan pun akan ikut membenci, bahkan dunia membenci Anda ketika Anda mencoba-coba untuk mengenal yang namanya narkoba. Oke, selamat Pak. Selamat. Ya, terima kasih banyak Pak Selamat Ustadz Haji nih Nung. buat DPD Panah Kabupaten Bekasi, mudah-mudahan berjaya terus. Amin, amin, Semangat terus. amin, Pak Kerja Ustadz. untuk memberantas kebaikan, kemungkaran menjadi sebuah kebaikan. Amin Pak Ustadz. Ya. Ya. Masa depan Anda bangkitlah generasi muda. Baik sahabat Indonesia, sekarang ini saya akan ajak juga bincang-bincang nih Bapak Ketua DPW Panah Jawa Barat, yaitu Bapak Naftali. Bagaimana Pak kabarnya hari ini Pak? Baik Pak, terima kasih Baik banyak. sekali ya. Nah Pak, hari ini pas banget di pelantikan dan pengukuhan pengurus Panah Kabupaten Bekasi. Bapak melihat narkoba di Kabupaten Bekasi dan juga Jawa Barat seperti apa? Sangat menyenangkan. Jadi diharapkan dengan adanya Panah di Kabupaten Bekasi ini menjadi ujung tombak untuk bisa mengurangi peredaran narkoba. Dengan cara kita memberikan penjelasan, edukasi kepada masyarakat umum, terutama narkoba dan RT/RW dan kelurahan, dan lebih utama anak-anak sekolah kita Pak. Sementara ini kan kelurahan sekolah masih umum. Baik, untuk Jawa Barat dan Kabupaten Bekasi dibanding dengan provinsi-provinsi lain seperti apa? Jawa masih cuma Tertinggi juga untuk narkobanya. Salah satu kehadiran Panah ini adalah membantu juga program pemerintah untuk memberantas mensosialisasikan anti narkoba. Ya, baik. kami tidak memberantas, kami hanya memberikan penyuluhan, Sosialisasi. edukasi kepada masyarakat karena bukan tugas kami. Betul sekali. Tugas itu tugas dari pihak kepolisian, sama kami Kepolisian bantu. bantu untuk sosialisasi bagaimana meminimalkan Baik. penggunaan narkoba di Indonesia. Nah kemudian Pak, melihat potensi Jawa Barat dan juga potensi Kabupaten Bekasi, ini memang sudah lumayan tinggi Pak. Nah, salah satu gerakan Panah ini apa? Bentar lagi. Ya, yang pertama karena tujuannya sekarang kita arahnya untuk anak-anak itu semua warga masyarakat tahu Panah itu apa. Panah itu memberikan kontribusi untuk penyuluhan, edukasi kepada masyarakat luas yang menginginkan mereka mengetahui apa itu bahaya narkoba. Narkoba itu tidak bisa kita prediksi. Ada kapan saja dan di mana tempat apa ada yang tidak kita kenal ataupun kita kenal. Tapi kalau kita bisa ke bawah, ujung tombak kita akan ketemu semuanya. Karena apa? Karena kita udah merata di bawah. Nah, itu yang utama kenapa kita kami dari Pengurus Jawa Barat memaksimalkan semua DPD harus punya cabang atau pengurus lain di kecamatan Tingkat dan tinggi. kecamatan DPC. DPC. Nah, kalau DPDL itu desa dan kelurahan. Jadi mudah-mudahan apa yang kami programkan melalui DPP juga asuhan sama bimbingan Pak Dimas Amata, kita bisa melakukan tugas ini sebaik-baiknya dan didukung oleh masyarakat, terutama juga dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Bapak, mudah-mudahan Indonesia dan masyarakat Jawa Barat khususnya Kabupaten Bekasi yang pada hari ini dikukuhkan keputusannya bebas dari narkoba. Amin. Indonesia bebas dari narkoba. Indonesia bebas dari narkoba. Terima kasih. Cakra luar biasa. Yes. Perangi narkoba, narkoba merusak semuanya. Baik sahabat Indonesia, pada kali ini nih kita akan juga berbincang-bincang dengan Bapak yang satu ini yang luar biasa berjuang mati-matian memberantas sekaligus juga mensosialisasikan narkoba di Kabupaten Bekasi dan seluruh Indonesia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kabarnya hari ini gimana? Alhamdulillah fit, baik Fit. sehat. Sudah berapa lama Pak aktif di anti narkoba? Saya ingat tadi sudah saya sampaikan baru menjelang 4 pergantian kaset saya menjabat ini. Jadi udah berapa tahun? Diperkirakan sekitar 5 tahun yang lebih. 5 tahun bergelut tentang narkoba sahabat Indonesia. Pak, kalau diperingkatkan narkoba itu bahayanya seperti apa sih sebetulnya? Luar biasa. Inilah kadang-kadang perlu segera kita edukasi kepada Masyarakat. Jadi masyarakat itu kan secara simpel kan melihatnya itu kan kalau misalnya contoh korban orang bencana alam itu Betul. kan dihitung 100 kan selesai. Betul. Kalau korban dari terorisme juga misalnya meledakan bom 200 orang, 300 orang. 300 orang itu Selesai. akan selesai. Tapi bahaya narkoba ini
Ini luar biasa. Saya mengutip dari informasi yang didapat dari BNN itu sendiri, memberikan keterangan bahwa tidak kurang dari 25 orang setiap hari seluruh Indonesia itu meninggal karena narkoba. Setiap hari, sahabat Indonesia, orang meninggal 25 orang karena narkoba. Jadi artinya kalau diambil peringkat, Pak, narkoba itu peringkat pertama bahayanya. Pertama narkoba, kemudian teroris, dan yang ketiga adalah korupsi. Jadi narkoba nomor pertama. Artinya kalau narkoba itu bahaya pertama buat Indonesia, Pak, ya, kita harus berjuang sebetulnya lebih dimaksimalkan. Betul. Nah, apa nih Pak langkah-langkah Bapak di kepolisian untuk memberantas narkoba ini? Ya, pertama mungkin kalau menurut saya itu adalah penguatan dari faktor manusianya, dari pelaksananya. Jadi kalau memang kita mempunyai jabatan, baik mempunyai tugas yang berkaitan dengan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, yang pertama adalah menurut saya adalah semangat dari hati lillahi ta'ala, sesuai dengan keyakinan saya seorang muslim, bahwa ini harus diperjuangkan dunia akhirat. Ini adalah jihad, menurut pemahaman saya. Jihad, karena dia peringkat pertama loh Pak, tingkat kebahayaannya. Jadi betul-betul kita berjihad melawan kemudorotan, melawan kerusakan. Karena orang itu bisa rusak dengan narkoba, dengan penyembuhan yang sangat lama. Jadi kalau maksud saya, kalau dari pertama apalagi dari misalnya dalam hati kecilnya ada berpikir tentang sedikit saja tentang materi, itu menurut saya kalau ambil kutipan anak-anak sekarang ambiar. Catat tuh ya sahabat Indonesia, jadi, bahwa jangan di sedikit materi pun tentang materi. Kalau berjuang kita di garda terdepan untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Toh kita mempunyai keyakinan itu udah nggak ada nilai dunia itu nggak ada apa-apanya. betul sekali. Terus untuk saya sendiri kalau bisa saya tambahkan, sebenarnya godaannya luar biasa, terutama untuk di aparat penegak hukum penyalahgunaan narkoba itu sangat luar biasa. Itu sama saja juga di penegak-penegakan lain yang berkaitan dengan namanya kejahatan-kejahatan besar. Itu pasti godaannya adalah dunia. Jadi tidak sedikit juga angin-angin surga yang menjadikan sebenarnya akan menjerumuskan dan akan menjerumuskan kita. Ini juga akhirnya yang menyebabkan aparat penegak hukum dan penegak kebenaran ini terkadang melenceng karena godaannya yang sangat besar. Makanya itu saran dari saya, itu adalah perkuatnya dari hati. Jangan sedikit pun, satu titik jarum pun berpikir tentang gua pasti dapat duit dari ini. Jangan. Dan saya berusaha untuk selalu tidak pernah berpikir tentang itu. Tapi faktanya sampai hari ini, ya hembusan-hembusan itu banyak juga. Bahkan kalau di dalam dunia candaan kita teman bergaul, ya tadi saya sampaikan, Bapak ini kenceng posisi masih ini dan seperti itu. Tapi ya itu kan mungkin pemikiran mereka yang melenceng itu. Kalau berpikiran mereka tidak melenceng, kita akan berpikir bahwa dia mempunyai statement seperti ini. Ini luar biasa nih sahabat Indonesia, bahwa Bapak ini, Pak Tabah, luar biasa namanya, saya Pak Tabah, prihatin lagi ya. Pak Tabah prihatin. Ini memang betul-betul bisa memberikan pelajaran buat semua sahabat Indonesia, bahwa godaan ketika kita memberantas namanya narkoba itu secara dunia, secara materi itu di depan mata ya Pak. Iya. Dan Bapak ini luar biasa banget, menjadi inspirasi buat sahabat Indonesia semua. Nah Pak, Kabupaten Bekasi, seberapa besar nih bahaya narkoba? Kalau tingkat persentasenya Pak? Kita melihat dari grafik saja. Tadi saya ambil kesimpulan mungkin dari 2019 terakhir. Karena ini kan 2020 sedang berjalan. Itu kalau melihat dari grafik ada peningkatan. Jadi ada peningkatan kasus terbukti dengan contoh wilayah. Semisal Polsek Cabang Bungin sampai ke belakang dan Muara Gembong. Kalau untuk orang Kabupaten Bekasi, siapa yang tidak kenal Muara Gembong? Siapa yang tidak kenal Cabang Bungin? Ada istilah candaan itu tempat jin buang anak. Jadi narkoba itu sangat identik dengan orang yang punya duit, sangat identik dengan glamor, sangat identik dengan penyewaan.
Tapi faktanya sekarang kelasnya Muara Gembong yang dimaksud tadi cabang Bungin, namanya kelas sabu sudah sampai. Sedangkan kita kasih tahu bahwa harga 1 gram sabu itu lebih mahal berapa kali lipat dari harga emas. Catat tuh sahabat Indonesia, Jadi di harga pasar, 1 ya, gram 1 gram sabu lebih mahal dari dari harga harga emas. tapi mereka mau untuk membeli itu Pak. Dan itu karena terjadi ke pelosok-pelosok desa. Pelosok-pelosok desa maksud saya seperti itu. Jadi saya pastikan bahwa melihat dari grafik itu berarti Kabupaten Bekasi sudah makin tahun adalah makin memprihatinkan. Makanya tadi saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dan bersinergi dengan kami. Selamat bekerja. Semangat, yuk kita saling memberi semangat, memberi doa, memberi support. Yuk kita suka duka bersama. Kita serius, gempur bahaya penyalahgunaan peredaran narkoba di Kabupaten Bekasi. Sahabat Indonesia, terutama buat masyarakat Bekasi dan terutama juga buat para anak muda Pak ya. Kalau dari presentasi Pak, biasa pengguna yang terbesar itu anak muda di jajaran tingkatan sekolah SMA atau SMP atau SD. Baik, seingat saya kembali menutup dari perkembangan 2019 untuk usia 15 sampai 20 tahun itu diperkirakan sekitar 15%. Ini yang paling banyak adalah usia produktif. Usia 20 sampai 35 itu bisa mencapai 45%. Ada sebagian lagi 15% kembali yaitu usia di atasnya, berarti 45 sampai usia 60. Itu kenapa Pak? Ternyata berarti bukan mereka-mereka yang produktif itu statusnya udah mungkin sebagai pekerja, sebagai mahasiswa Pak ya? Kenapa demikian tuh Pak? Usia yang dari 20 sampai dari hasil wawancara maupun hasil interogasi berita acara. Lagi-lagi kenapa kalangan produktif itu sudah rentan sekali tergoda oleh narkoba? Argumentasi yang pertama mereka sampaikan adalah misalnya penggunaan narkoba itu misalnya jenis ganja. Itu alasannya untuk tahan begadang karena dia misalnya di sini kan kawasan industri. Jadi bekerja di shift 2 ya. Shift yang malam itu. Jadi untuk menjaga kebugaran dia fisiknya terus tambah lagi juga security. Jadi kami juga beberapa kali sering mendapati dan begitu ada beberapa perusahaan yang kita cek urin mendadak. Itu sebelum COVID kami terakhir itu pernah juga itu banyak yang positif itu dari pekerja plus juga tenaga keamanan. Security. Alasannya mereka untuk tidak ngantuk begadang tadi. Ya. Jadi sebenarnya alasan yang tidak rasional. Sepintas memang kelihatannya rasional. Tapi sebenarnya itu adalah argumentasi pembenaran yang salah. Salah besar. Merusak diri sendiri, merusak masa depan, ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspirasi buat masyarakat Indonesia, sahabat-sahabat Indonesia, bahwa narkoba itu memang betul-betul sangat berbahaya. Indonesia anti narkoba. Generasi muda, mari perangi narkoba. Baik seluruh sahabat Indonesia, alhamdulillah akhirnya pelantikan dan pengukuhan pengurus DPD Kabupaten Bekasi PANA telah selesai dilaksanakan. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi masyarakat Indonesia dan mudah-mudahan PANA juga menjadi nomor 1 di Jawa Barat. Amin. Gimana slogannya PANA? Indonesia dong. Salam santun. Sekali lagi, salam santun. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak Ustaz. Merusak masa depan Anda. Bangkitlah generasi muda, mari perangi narkoba. Narkoba merusak semuanya. Hidup cerdas